Saudari-saudara terkasih, dalam membaca atau merenungkan sejenak bacaan yang ketiga mengenai Injil Santo Yohanes, saya teringat akan peristiwa 50 tahun lalu kurang lebih. Pada saat itu, ada satu pejabat Kapolri, Bapak Sugeng Imam Santoso. Dia dipilih oleh Bapak Soeharto, Bapak Presiden, untuk menjadi Kapolri. Ia adalah satu-satunya pada waktu itu satu pribadi yang sebagai Kapolri tulus dan melakukan tugasnya dengan jujur. Ia berkonsentrasi berpusat pada apa yang harus dilakukan sebagai Kapolri. Ia menindak tegas penyelundupan kendaraan ataupun juga bertindak tegas atas peristiwa-peristiwa kejahatan yang lain. Ia hanya menjabat sebagai Kapolri selama 3 tahun dan setelah itu menjabat menteri yang lain. Yang menarik dalam kehidupannya bahwa ia berpesan pada istrinya pada saat ia diangkat menjadi Kapolri. Ia berpesan pada istrinya supaya istrinya tidak berusaha atau melakukan usaha tertentu, supaya lewat usaha itu dia menduga atau berpikiran bahwa lewat usaha itu mungkin orang akan memberikan gratifikasi atau apa. Sehingga sampai akhir jabatannya, ia dikenal sebagai pribadi yang tegas, jujur, dan tulus. Dan kita tahu pada saat Bapak Listio Sigit diangkat menjadi Kapolri, ia mengungkapkan bahwa ia akan meneladani Bapak Sugeng Imam Santoso ini. Saudari-saudara terkasih, apa yang dilakukan atau dihayati oleh Bapak Sugeng Imam Santoso ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Santo Yohanes Pembaptis. Ia diangkat, dipilih menjadi utusan Tuhan. Ia dipilih untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan ataupun penunjuk jalan bagi Tuhan, supaya orang-orang bisa mengenal dan sampai pada Tuhan sendiri. Dalam kehidupannya, kita melihat bahwa ia bertapa di gurun, dan pada saat tertentu ia mulai memberikan pewartaan, mengungkapkan supaya orang menyiapkan diri untuk kedatangan Tuhan dengan melakukan laku tapa ataupun bertobat. Dan itu dilakukan di gurun, dan tampaknya menurut Injil banyak orang seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil bahwa apa yang diwartakan itu berhasil menarik banyak pihak. Tidak hanya orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi bahkan orang-orang yang tinggal di Yerusalem, di kota, mereka pun datang padanya. Sehingga para pemuka masyarakat tergerak untuk mengirimkan utusan, siapakah dia? Dan bertanya pada Yohanes Pembaptis, apakah dia itu Mesias? Lalu dia menjawab, bukan. Kalau bukan, mengapa ia membaptis? Aku membaptis kamu dengan air. Tapi pada saatnya, seperti yang kita dengar tadi dalam Injil, bahwa pada saatnya akan datang pribadi yang akan membaptis dengan Roh Kudus, dan dialah itu Anak Allah. Ia sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Ia tidak tergerak ataupun tergoda oleh popularitas ataupun tergiur oleh godaan-godaan yang lain. Sebenarnya kalau dilihat itu begitu populer dia dalam kehidupannya, orang bisa lupa diri
Tetapi ia tidak lupa diri, tapi tetap sadar bahwa ia itu menjadi utusan Tuhan dan konsisten melakukan itu. Sehingga pada saat orang datang, ia menjawab dengan jujur dan tulus. Dan ia hanya meminta supaya pada orang-orang yang datang padanya, supaya setelah mendengar pewartaannya bertobat dan dibaptis. Memang banyak pribadi-pribadi yang minta dibaptis pada Yohanes, termasuk pada saatnya Tuhan Yesus sendiri. Saudari-saudara terkasih, dalam Injil yang lain kita mendengar kata-kata Yohanes, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Apa yang diungkapkan ini bisa kita lihat sebagai sifat ataupun kepribadian Yohanes Pemandi. Yohanes Pemandi yang tulus dan rendah hati dalam kehidupannya. Ia menyadari bahwa dirinya sebagai utusan yang mendahului menyiapkan jalan Tuhan, jalan pada Tuhan, supaya orang bisa sampai kepada Tuhan Yesus sendiri. Dan pada saat Tuhan Yesus telah dipermandikan oleh Yohanes Pemandi, memang pada peristiwa itu ada dialog antara Tuhan. Yohanes meminta supaya Tuhan Yesus yang membaptis Yohanes, tapi Tuhan Yesus menjawab supaya terlaksana apa yang tertulis dalam kitab, yaitu Yohaneslah yang membaptis Tuhan Yesus. Menarik lagi, pada saat Tuhan Yesus mulai berkarya, dan berhasil menarik banyak pribadi, murid-murid Yohanes pada datang dan komentar, "Guru, murid yang dulu datang ini banyak pengikutnya." Apa yang menjadi komentar dari Yohanes Pemandi? Komentar ataupun catatan Yohanes Pemandi, dia harus bertambah besar dan saya harus bertambah kecil. Pertama, mengungkapkan kerendahan hatinya. Ia tulus juga mengungkapkannya. Ia rela Tuhan Yesus makin dikenal banyak pihak, makin banyak orang. Dan itulah tujuan Yohanes Pemandi, mengantar banyak pihak ke Tuhan Yesus. Ia dengan senang hati mendengar kabar itu. Ia tidak iri dan tidak cemburu, tapi dengan senang mendengarkan hal itu. Apa yang dilakukan diayati oleh Yohanes Pemandi. Yohanes Pemandi hanya melakukan fungsi dan tugasnya sebagai penunjuk jalan, memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah dengan seluruh dirinya, karena pada saatnya dia akan mati dipenggal oleh utusan Herodes. Saudari-saudara terkasih, kita bisa belajar dari kehidupan Santo Yohanes Pemandi. Kita sering merayakan Ekaristi, membaca kitab suci dan berdoa. Dan kita berharap dengan langkah-langkah itu kita makin mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan kita dan juga makin percaya kepadanya. Dan kita bisa menjadi saksi sama seperti Yohanes Pemandi. Dan kita diharapkan kalau Yohanes Pemandi dalam kehidupannya sungguh diresapi oleh Roh Tuhan dalam kehidupannya, kita pun berharap bahwa Roh Tuhan makin besar dalam hati kita dan ego kedirian kita makin mengecil, sehingga kita selalu terbuka terhadap kehendak Tuhan, terbuka terhadap bimbingan Roh Allah dalam hidup kita. Dan kita pun bisa mengantar sesama kita, membawa orang lain dengan kehidupan kita sehari-harian
di mana kita berada dengan kehidupan, cara hidup kita, cara bekerja kita, entah di dalam keluarga, di lingkungan, ataupun di tempat di mana kita bekerja, kita bisa mengantar sesama kepada orang lain.